Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus membaca doa supaya pelajaran kita lebih berkah. Doanya akan dipandu oleh ibu sendiri. Ikuti ya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, sekarang ibu absen dulu ya, anak-anak ibu. Aisyah, Albi, Borkat, Bilqis, Fadli, Habib, Rizal, Naila, Tria, Akila, Wendy, Erwanto, Anggi, Delon, Labiba. Alhamdulillah, kita semua hadir dalam proses pembelajaran hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang menyambut usia akil balik. Menyambut adalah sesuatu yang harus kita hadapi, tetapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah anak-anak ibu berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Pasti tentu. Kalau begitu, di fase manakah anak-anak sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Apakah masih pra-remaja? Sudah dewasa? Atau sudah nenek-nenek? Sekarang berapa umurmu? Nah, berapa umur anak-anak sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh anak-anak sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya anak-anak mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia akil balik. Apa itu akil balik? Nah, secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki itu akan ditandai dengan keluar mani ataupun mimpi basah. Namun bagi perempuan itu akan ditandai dengan keluar darah haid. Apa tanda-tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan?
Mari kita pelajari ciri-ciri dari balik. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan percakapan antara seorang ayah dan anaknya. Ayah berkata, "Tengku, ayo kita sholat." Tengku menjawab, "Aku kan belum wajib sholat." Ayah berkata lagi, "Kenapa belum wajib?" Tengku menjawab, "Aku belum dewasa, aku masih SD." Lalu ayah berkata lagi, "Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tapi oleh tanda-tandanya." "Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda itu," jawab Tengku. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama bagi laki-laki, yaitu tumbuh jakun, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Yang kedua, bagi perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Yang pertama, bagi laki-laki, yaitu mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, yaitu mengalami keluarnya darah haid. Namun, jika sampai umur 15 tahun seorang anak itu belum mengalami mimpi basah ataupun belum mengalami keluarnya darah haid, itu akan mengartikan bahwa anak itu sudah dewasa ataupun balik. Nah, setelah kita mengalami mimpi basah ataupun keluarnya darah haid, berarti kita itu sudah dikatakan dengan mengalami hadas besar. Anak-anak ibu yang sudah mengalami mimpi basah ataupun haid, berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Bagi anak yang sedang mengalami hadas besar, tidak boleh melaksanakan sholat, memegang Al-Quran, ataupun berpuasa sebelum dia melakukan mandi wajib. Setelah selesai haid ataupun mimpi basah, wajib melakukan mandi yang disebut mandi wajib. Nah, selanjutnya tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu ada dia beberapa cara, yaitu membaca niat, berwudu terlebih dahulu, membasuh seluruh badan dengan air, menghilangkan najis dari seluruh badan, membasuh anggota badan dari kanan lalu ke kiri, membasuh badan sampai 3 kali. Larangan bagi yang berhadas besar, yaitu ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan saat kita mengalami hadas besar. Tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Bagi perempuan di bulan Ramadan, kalau dia sedang mengalami hadas besar ataupun mengalami haid, tidak boleh berpuasa. Namun puasanya itu harus diganti di hari ataupun di bulan yang lain. Nah, bila anak-anak telah mengalami tanda-tanda balik, berarti anak-anak telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama.
aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Kewajiban setelah balik. Ada kewajiban bagi anak yang sudah balik. Yang pertama, sholat fardu, menutup aurat, berbakti pada orang tua, menuntut ilmu, puasa Ramadan. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka akan terkena dosa. Materi yang Ibu sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu semua tetaplah belajar dan belajar baik di rumah ataupun di sekolah agar tercapai cita-citanya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.